Friends, kembali lagi dengan podcast kita dengan judul series menyaring konten di balik penggunaan sosial media yang pastinya akan menjadi ruang diskusi, ruang cerita, dan pastinya informatif nih, Say Friends. Nah, perkenalkan nama aku Akila dan partner aku Novi. Nah, jadi kita berdua yang akan menemani Say Friends pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin relate banget nih bagi Say Friends yang ada di rumah, seperti itu. Jadi pembahasan kita adalah social anxiety yang dimana banyak nih orang-orang yang merasa cemas untuk menentukan studi lanjut mereka di perguruan tinggi seperti itu. Nah, mungkin Say Friends di rumah mungkin lagi ngerasain atau pernah ngerasain, jadi teman-teman juga bisa nonton dan disimak baik-baik, mungkin bisa jadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu kan Novi? Ya benar sekali yang dikatakan sama Kak Akila. Nah hari ini kita nggak cuma berdua doang nih. Kita punya tamu yang spesial, yang luar biasa dan pastinya akan memberikan wawasan-wawasan berbagai pengalaman mereka yang berharga untuk kita semua. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka dong. Oke, sebelum kita mulai sesi podcast kita hari ini, boleh diperkenalkan dulu nih kakaknya dari mana, namanya siapa, angkatan berapa, jurusannya apa, dari universitas mana, dan apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Oke, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hafiz Akbar Maulana. Saya mahasiswa, tapi saya merantau dari Kalimantan Selatan. Nah, saya adalah mahasiswa psikologi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kalau ditanya kesibukan saya akhir-akhir ini, saya saat ini memang lagi fokus untuk membangun karir saya di dunia psikologi klinis dan juga beberapa kali ikut beberapa bootcamp yang berkaitan tentang psikologi klinis itu sendiri. Salam kenal. Oke, selanjutnya kakaknya. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Ainun. Sama seperti Kak Hafiz juga, aku dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini aku ada di semester 5. Kalau ditanya kesibukan, ya sama ya, kita sedang kuliah, sedang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, semester 5. Terus aku juga mengikuti salah satu di Social Enterprise Sosial Jiwa, itu namanya. Berarti Kak Hafiz dan Kak Ainun ini dari jurusan psikologi ya? Benar. Berarti relate banget ya Kak Akila sama pembahasan betul, kita kali ini. Gitu. Nah, jadi gini Kak Hafiz, jadi berbicara tentang penerimaan perguruan tinggi nih, jadi banyak sekarang mungkin ada anak kelas 12 ataupun anak yang gap year gitu, mereka itu cenderung merasa cemas gitu untuk menentukan studi lanjutnya mereka. Entah mereka itu ketika melihat sosial media itu, mereka kadang-kadang kayak mereka nggak mau ngelihat sosial media karena temennya itu pada keterima di universitas yang bagus seperti itu. Nah, aku menanya sama Kak Hafiz dan Kak Ainun, kira-kira Kak Hafiz dan Kak Ainun ini pernah nggak sih ngerasain cemas untuk menentukan studi lanjut kakak-kakak ini? Mungkin dari Kak Hafiz dulu? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri itu nggak pernah ya. Karena memang waktu saya mendaftarkan di universitas, saya udah punya tujuan mau masuk jurusan mana dan universitas mana. Cuman mungkin kalau ditanya anxiety mungkin ya rendah gitu ya. Anxiety-nya pas udah keterima. Maksudnya tuh bingung di sini tuh mau apa, dan ya nggak ada orang tua kan. Awalnya kita di masa SMA itu penuh dengan omongan orang tua, sekarang kita hidup harus sendiri. Oh, berarti Kak Hafiz ini ngerasa cemas ketika udah ngerantau seperti itu ya? Betul Oke, banget. jadi menurut Kak Ainun gimana? Kalau menurut saya mungkin tadi Kak Hafiz masih belum merasakan kecemasan ya. Cemasnya adalah afternya gitu ya, after setelah diterima. Kalau dari aku sendiri mungkin adalah ketika aku lulus SMA, di situ aku ngerasa bisa nggak ya aku nih ikut UTBK, tapi emang aku udah sempet ikut UTBK yang pertama. Nah di situ karena aku sudah menyadari gitu ya, misalnya aku udah sadar diri nih kalau misalkan aku nih kurang di akademiknya. Jadi kalau misalkan ikut seleksi ujian itu pasti aku tahu bakal nggak sebagus itu. Maksudnya kayak sekarang kan ini ya apa namanya, universitas, apalagi universitas yang udah negeri itu kan udah tinggi banget nih skor UTBK-nya begitu. Jadi ya udah, aku emang udah tahu nih kalau aku akan ambil di psikologi, tapi aku belum tahu untuk universitasnya. Oke lah, kita ambil universitas gitu ya, negeri. Setelah itu setelah ujian pengumuman aku nggak lolos di situ. Jadi ya udahlah, dilema lagi nih. Oke, gimana ya caranya? Apakah aku masuk swasta? Tapi waktu itu belum kepikiran karena pas banget lagi COVID juga kan. Jadi kayak nggak terlalu yang harus kuliah saat itu gitu. Jadi aku berpikir untuk
oke, kita berhenti dulu, kita istirahat dulu 1 tahun ini, kita sambil belajar. Dan waktu itu aku sambil buka usaha kecil-kecilan. Terus kita lanjut ke tahun kedua UTBK, aku tetap ikut lagi nih, tapi ya udahlah ya, maksudnya kayak nggak memasang ekspektasi yang tinggi gitu. Jadi oke, udah pengumuman nggak lolos juga nih ya di 2 universitas yang mungkin ya dibilang ternama juga di Malang. Tapi tetap aku harus di Fakultas Psikologi dimanapun universitas itu berada dan apapun itu. Dan di situ aku mulai kepikiran untuk ke swasta, padahal di situ aku nggak kepikiran untuk ke UMM sebelumnya. Jadi oke, apa mungkin ke UMM aja ya, coba dulu. Waktu itu dibuka pendaftaran yang ini apa ya, itu beasiswa berprestasi, intinya beasiswa berprestasi gelombang ketiga. Di situ aku daftarlah dan ternyata nggak perlu pakai tes, terus udah keterima. Dan aku keterima juga di Fakultas Psikologi. Jadi dimulai dari ya kecemasan orang lain kok udah pada lolos ya, orang lain, aku di rumah, teman-teman udah pada kuliah daring gitu kan saat itu. Oke, nggak apa-apa karena mungkin start kita berbeda, jadi it's okay kalau misalkan untuk masuk kuliah aja telat 1 tahun itu nggak apa-apa. Tapi aku menyadari bahwa dari telat setahun itu aku jadi mungkin aku merasa lebih siap aja gitu untuk menjalani hari-hari kuliah aku. Oke, berarti Kak Ainun pernah gitu ngerasain cemas berarti relate banget sama pembahasan kita hari ini berarti. Oke, jadi menurut Kak Hafiz dan Kak Ainun itu kita cemas itu wajar nggak sih, atau itu justru menjadi hal yang tabu gitu? Dari Kak Hafiz dulu. Oke, sangat menarik ya cerita dari Kak Ainun, dan perjuangannya juga sangat-sangat panjang gitu ya, hingga akhirnya bisa di Fakultas Psikologi, dan kebetulan kita juga satu kelas ya Kak ya. Oke, sangat wajar dan itu bukan hal yang tabu. Nah, di psikologi kami belajar bahwasanya ada yang namanya lini masa perkembangan, di mana kalau menurut Erikson, dia bilang kalau remaja itu masuk dalam tahap identity versus compassion. Artinya adalah mereka bakalan mencari identitas, tapi di sisi lain mereka juga akan kebingungan akan identitas mereka. Nah, ketika mereka itu mau berpindah antara masa SMA ke masa kuliah, mereka harus memikirkan hal-hal yang lebih jangka panjang gitu goalsnya. Dan kuliah kan memang tujuannya jangka panjang. Mereka mau kerja apa, mereka habis ini mau ngapain, apakah mau menikah atau mau mencapai financial freedom, dan itu kan memang harus dicapai secara jangka panjang dan harus tertata rapi. Sehingga mereka yang mencari identitas ya mereka akan berusaha mati-matian. Dan apakah kecemasan diserang ketika waktu itu? Benar, mereka cemas kalau misalkan mereka mengalami kegagalan. Mereka juga mungkin bisa cemas karena faktor-faktor eksternal, misalkan kita buka sosmed gitu ya, seperti Kak Ainun, melihat bahwasanya teman-temannya udah pada lulus kuliah, bahkan ada yang daring. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena kita takut kalau misalkan kita tertinggal daripada orang lain, dan itu akan membuat kita bingung identitas kita siapa. Jadi itu hal yang wajar dan itu bukan hal yang tabu. Oke, itu jadi menurut Kak Hafiz itu hal yang wajar ya. Kalau menurut Kak Ainun gimana nih? Ya sama ya, cemas itu baik ya sebenarnya. Cemas itu baik kalau misalkan kita bisa mengolahnya dengan sehat gitu ya. Cemas sendiri ya wajar terjadi, karena kalau misalkan kita nggak ada rasa cemas, menurut aku ya kita nggak ada rasa keinginan untuk maju gitu ya. Ketika waktu itu aku tidak ada rasa cemas saat SMA, mungkin aku ya udah lempeng-lempeng aja menikmati hidup gitu ya, kayak ya udah diem-diem aja di rumah. Tidak ada keinginan untuk aku harus berkembang, aku harus sama seperti teman-teman aku, kita harus sama-sama kuliah gitu ya. Walaupun mungkin kesempatannya berbeda, tapi di situ dari rasa cemas itu jadi membuat apa ya, kita jadi mengenal diri kita lebih dalam lagi, kita jadi menggali potensi sebenarnya. Oke, sebenarnya aku ini passionnya lebih kemana dari rasa cemas itu. Ketika teman-teman aku mungkin oke, dia masuk ke dokteran gitu ya, kita menyadari diri lagi, oh ya mungkin aku tidak sanggup di situ. Ketika aku masuk ke dokteran, oke, itu adalah jurusan keren gitu ya. Tapi ketika kita masuk di situ, apa kita bisa untuk menjalani hari-hari dengan baik gitu, sebagai mahasiswa kedokteran ya. Di situ kita cari lagi nih, kira-kira apa ya, intinya kelebihan yang bisa kita jalani gitu ke depannya. Jadi menurut aku rasa cemas itu baik dan sehat apabila kita bisa mengelolanya. Oke, berarti menurut Kak Ainun dan Kak Hafiz, kecemasan ini merupakan hal yang wajar ya. Nah, terus menurut Kak Hafiz dan Kak Ainun lagi, apa sih faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut? Boleh dari Kak Ainun dulu? Ini berarti fenomena dari kecemasan ya? Iya, betul sekali. Oke, fenomena dari kecemasan itu pasti semakin digital kita ya, semakin dunia ini semakin wah gitu. Jadi banyak informasi yang kita terima dengan mudah gitu. Jadi sekian banyak informasi itu mudah kita terima langsung ya. Pagi-pagi kita buka HP aja udah kita langsung buka WA aja udah banyak informasi gitu ya. Buka Instagram, buka TikTok.
Jadi gimana ya, kecemasan itu pasti semakin kita berkembangnya zaman, menurut aku juga orang-orang juga akan semakin merasa takut atau semakin merasa cemas gitu sih Kak. Jadi ya menurut fenomena ya seseorang itu akan semakin cemas apabila ada banyak informasi yang kita terima, ada banyak pandangan, ada banyak role model gitu ya yang ada di depan, dan aku harus memilih yang seperti apa, dan kita tuh jadi kayak merasa berhak kita harus menjadi seperti apa kayak. Kalau dari Kak Hafiz sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri betul banget, namanya digitalisasi, kita udah masuk di zaman 5.0 malahan, dan kita makin mudah buat membandingkan diri gitu ya. Nah, ketika kita buka medsos, ada yang namanya social comparison. Ini mau di real life atau digital sama, dimana kita tuh punya perasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Baik ini kelebihan atau kekurangan, tapi biasanya lebih ke kekurangan. Nah, misal Kak Ainun tadi, dia mengalami yang namanya kecemasan gitu ya, karena melihat teman-temannya udah pada daring kuliahnya. Akhirnya membandingkan diri yang berujung pada mungkin insecure. Nah, insecure nanti ke anxiety atau kecemasan. Sehingga apa? Memang yang namanya ketika kita melihat orang yang lebih sukses, itu kita takut banget. Ya, takut di masa depan kita bisa nggak ya kayak mereka. Gitu. Dan hal faktor lainnya adalah mungkin kita juga sedang kebingungan apa sih kelebihan, kekurangan, dan apa sih tujuan kita. Nah, maka dari itu sosmed ini harus digunakan secara baik. Kita harus bijak menggunakannya, misal dengan nge-follow akun-akun yang bermanfaat ataupun yang membantu karir kita. Oke, jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi kita berbicara tentang sosial media gitu ya Kak. Nah, jadi sosial media ini tuh dapat mempengaruhi pemilihan kita dalam studi lanjut atau yaitu terserah diri kita gitu. Mungkin dari Kak Hafiz dulu. Oke, mempengaruhi dan nggak mempengaruhi, jadi saya netral ya, 50-50. Artinya apa? Sosmed itu kan ladang informasi, sehingga kita bisa dapetin informasi banyak banget dari media sosial itu. Tinggal kitanya mengontrol diri kita, apakah kita mau mengikuti sosmed atau enggak. Nah, sebagai contoh, saya tahu tempat kuliah saya di mana, saya tahu jurusan psikologi di kampus saya itu gimana, itu dari media sosial. Tapi apakah saya memutuskan untuk masuk ke sana, ya itu keputusan saya. Dan pada akhirnya saya masuk dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangannya adalah kampus saya baik, kampus saya bagus gitu. Tapi memang ada beberapa situasi di mana kita tuh kecanduan banget gitu ya, sampai pada akhirnya aku ikut-ikutan aja lah gitu ya, namanya juga FOMO gitu kan, di sosial media itu sangatlah wajar. Nah, sehingga balik lagi, kita mau dipengaruhi atau kitanya yang mau mempengaruhi sosial medianya itu sendiri. Ya, kita harus bisa mengontrol diri lah pokoknya. Oke, jadi itu menurut Kak Hafiz ya. Kalau menurut Kak Ainun gimana nih? Kalau menurut aku tadi pertanyaannya berpengaruh sama pemilihan studi lanjut kita apa enggak, ya pastinya ya pengaruh atau enggak ya, sama seperti tadi kembali ke diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat di sosial media kita saat ini, pasti kita kan nge-follow banyak influencer ya. Di situ di influencer pasti orang-orang bikin konten gitu ya, day in my life sebagai mahasiswa psikologi, day in my life sebagai mahasiswa teknik pangan ya gitu, mungkin kayak bikin konten seru-seruan lagi ngecek komposisi yang ada di produk-produk makanan, apakah sudah sesuai dengan nutrisi yang kita butuhkan atau tidak. Nah, di situ kan jadi orang-orang bisa tahu nih, anak-anak SMA, oh ternyata kuliah di jurusan gizi bisa tahu ya, kita tuh makanan yang bergizi seperti apa, makanan yang bermutu seperti apa, oh kayaknya asik nih. Itu jadi buka apa ya, pemahaman baru yang mungkin itu nggak ada di Google. Mungkin kayak apakah jurusan gizi itu seru atau enggak kan kita nggak bisa tahu ya. Terus dari jurusan psikologi juga kita jadi tahu bahwa oh, jurusan psikologi kita bisa baca pikiran orang. Oh, kayak ini ya, kita bisa baca, oh dia seperti ini, dia seperti itu. Nah, itu kita bisa tahu kan, kayaknya seru nih ambil jurusan psikologi, kita bisa jadi ketahui karakter orang, kita bisa menganalisis dia, masalahnya dia seperti apa. Nah, dari situ jadi mempengaruhi apa ya, wawasan dia sendiri. Dia sebenarnya, oh oke, aku sukanya, oh aku nggak suka kerja-kerja di lab, oh oke, aku sukanya berinteraksi dengan orang-orang, oh aku bisa ambil jurusan komunikasi, aku bisa ambil jurusan psikologi. Jadi itu mungkin dari sosial media, ketika kita memang memanfaatkannya dengan baik, kita mau follow influencer gitu ya, itu yang biasanya mengedukasi jurusan dia, itu biasanya kerjanya apa, dia biasanya ngapain aja, itu sangat berpengaruh sama dengan dia sih, kalau misalkan dia emang mau menerima informasi itu.